warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala fi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, selamat bergabung di kajian kita pada kali ini. Sebagaimana judulnya PDKT dengan Allah. Nah, PDKT ini istilah anak muda. PDKT itu maksudnya pendekatan. Biasanya kalau pendekatan itu kan ya sudah kenal. Maksudnya apa? Dengan Allah ini kan kita sudah kenal. Oleh karenanya sudah kenal, ya kalau sekolah itu kan perlu naik kelas, man. Masa cuma kenal saja? Ya kenal Allah wujud itu, idam, bako itu. Kemudian sudah kenal apa yang diperintah. Nah, sekarang itu kita perlu mengenali. Makanya dalam tasawuf itu, kalau mengenali Allah dalam tasawuf, kita itu akan mendapati dalam banyak ruang untuk melaksanakan apa-apa yang Allah sukai dan Allah senangi. Oleh karenanya judulnya itu kita kasih judul PDKT itu ya. Karena memang Allah itu sangat dekat. Kan kalau di Quran itu min hablil warid itu ya. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib, ada yang begitu itu di Quran. Artinya Allah itu sudah sangat dekat. Jadi boleh jadi ya kita yang jauh itu. Begitu Pak ya. Jadi dalam kehidupan ini Allah itu begitu dekat dengan, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Dan apa-apa yang disukai Allah, terutama di bidang merah itu banyak. Misalnya yang Allah sukai adanya sholat, adanya orang ngaji, adanya sekolah, orang sekolah. Kemudian adanya orang-orang berbuat baik, itu sudah sangat dekat. Apa hal-hal yang Allah sukai itu. Nah, kalau misalnya justru apa-apa yang disukai oleh Allah itu justru tidak didekati, nah itu menunjukkan bahwa kita itu memang betul-betul jauh dari Tuhan. Baik, kemarin itu kita membahas tentang wusul. Sekarang kita hendak menedahkan tentang kedekatan itu ya. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa madana bi madadihi ini amin. Qala al-mu'allif qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Jadi teksnya itu ada, karena ada beberapa pensyarah itu banyak. Kalau nggak salah ada sekitar hampir 100-an pensyarah dari kitab siapa? Saya Ibnu Athaillah ini. Ada Imam Marondi, Ibnu Abbad, kalau di sini. Kemudian ada Syekh Baros, ada Ibnu Ajibah, itu. Ada banyak lah itu. Kemudian yang modern itu yang terkenal sekarang yang ada 5 juz itu Syekh Ramadan Al-Buti. Yang beliau membaca hikam itu ya lebih kontekstual lah daripada kehidupan kita yang kita jalani sekarang. Ada yang teksnya itu bunyinya antakuna syahidan, cuman di sini ini kan menggunakan musyahidan. Tapi maknanya ini berangkat dari kata syuhud itu, persaksian. Tentu saja persaksian musyahid atau syahid, saksi yang dimaksud ini tentu saja menggunakan termnya tasawuf tentu saja. Nanti kita akan tanyakan yang di mana yang ditulis oleh Imam Qushairi, Risalah Qushairiyah. Ini salah satu istilah tasawuf yang disenangi Mbah Maimun Zubair, kitab ini. Jadi kurbuka minhu, kedekatanmu kepada Allah, antakuna musyahidan likurbihi. Ya, ketika engkau menyaksikan karena dekatnya dengan Allah. Wa illa, kalau engkau tidak menyaksikan, enggak jadi syahid atau musyahid,
Famin aina anta wujudu qurbihi. Maka dari mana? Maka posisi kamu itu di mana? Ada disebut dekat dengan Allah itu posisinya di mana? Kalau engkau enggak musyahadah. Makanya wajar kalau ilmu itu orang ini kan menjadi saksi. Ini kan ya karena ilmu itu. Masa mau dijadikan saksi kalau dia nggak punya ilmu? Makanya ya bisa kita katakan untuk hal atau sesuatu yang bisa ya minimal lah bisa sampai bisa mengantarkan kepada Allah itu ya dengan ilmu itu. Untuk apa? Untuk hikmah ini ya, untuk hikmah ini kalau salah satu pandangannya siapa mengenai kedekatan, Syekh Zarruq. Jadi beliau itu juga mensyarah dari ahli kam. Syekh Zarruq ini menyatakan bahwa ada tiga model bentuk kedekatan. Jadi kedekatan itu bisa dari sisi karomah atau juga wilayah itu. Cuman kalau wilayah ini kan wali, termasuk juga karomah. Artinya orang-orang yang makrifah itu, orang yang memang spesial, yang Allah kasih eh, sesuatu yang khusus lah kepadanya itu. Jadi dekat itu bisa dari sisi karomah tadi itu, dari nilai-nilai wilayah, makrifah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat itu bisa dari sisi ilmu, pengetahuan itu. Jadi yang bisa menjangkau itu ya ilmu, kemudian juga bisa iroda, kudro itu ya. Untuk dekat. Ada dekat ini juga bisa melalui masafah dengan madanah atau jarak. Ruang dan waktu secara gampang begitu, jarak, ruang dan waktu. Cuman kalau dari sisi ini kata saya itu mustahil kalau untuk apa. Jadi secara gampang kalau model pembacaan kedekatan ini kita baca dari sisi kontekstualisasi kita dengan kehidupan, misalnya itu dibaca dalam perspektif kehidupan sehari-hari, misalnya belajar atau apalah bekerja atau apapun, berarti ketiganya ini masuk. Tapi kalau kedekatan ini kita baca dari sisi Allah, untuk dekat dengan Allah, berarti cuma dua saja, dari sisi karomah atau dari sisi ilmu, dari sisi pengetahuan. Selebihnya dari itu mustahil gitu. Kalau kata beliau. Kemudian caranya dekat dengan Allah itu, kalau pandangan Syazadong itu ya nggak ada lain. Salah satunya to'at itu, lalu caranya. To'at itu gimana sih? Ya ikut yang diperintah itu dijalani, yang dilarang yang ditinggalkan. Kemudian ada juga al-ghina bihi. Jadi merasa cukup Allah saja itu. Mungkin kita butuh uang, tapi butuhnya kita ini kan butuh seperti misalnya ya oknum tertentu yang misalnya pengen kaya itu ambisi. Kalau pengen itu pengen kaya itu boleh, pengen pinter. Cuman kalau ambisi, ambisi ini yang buruk. Jadi keinginannya baik, cuman ambisinya buruk gitu. Ya ambisi ini secara gampang menghalalkan segala cara. Misalnya pengen kaya, cuman caranya ya dengan mencuri, dengan banyak hal-hal yang dilarang. Baik, kita lanjut. Musyahidah li kurbi fa'ila wa nata. Baik. Kurbuka minhu allazi tushiru ilaihi ahlu hazihi tariqati huwa. Jadi kedekatanmu dengan Allah allazi tushiru yang diisyaratkan, yang ditunjukkan oleh ahlu hazihi tariqah, oleh mereka yang profesional itu, mereka yang menjalani tariqat ini. Cuman secara bahasa ini agak aneh ya, tushiru. Ya boleh jadi itu bukan tushiru, boleh jadi bacaannya itu yushiru, asyaro yushiru. Cuman ada dalam kajian bahasa itu kan begini, ada lafad itu, lafad itu ada yang begini, ada yang lafadnya mufrad tapi maknanya jamak itu. Kalau misalnya HP, jawalun. Jawalun ini kan lafadnya lafad mufrad, satu HP itu. Jadi nggak bakal bisa jadi dua HP. Tapi kalau lafad ahlun, lafadnya itu justru mufrad, bermakna satu, tapi maknanya justru jamak.
Karena ahlun ini keluarga, keluarga kan nggak mungkin satu itu. Ya minimal dua lah keluarga kecil itu. Makanya ini bisa dimaknai jamak. Nah, bisa dibenarkan pembacaan tusyiru ilaihi ahlu hadhihi thariqah. Kalau misalnya kita interpretasikan lagi bahwa lafadz ahlun ini lafadz jamak. Apa? Maknanya jamak tapi lafadznya mufrad. Sehingga kalau bahasa ini ya, biasanya di pondok itu katanya kulu jam'in muannasatun itu. Nah, boleh jadi ini bermakna muannas ahlun ini. Sekalipun bentuk lafadznya itu bentuk lafadz mufrad. Antakuna musyahidan likurbihi, ya ketika engkau menyaksikan, bersaksi karena kedekatan Allah itu minka dari kurban maknawiyah. Ya dekatnya itu maksudnya dekat secara maknawi. Fatastafidu bihadzal musyahadah hiddatul muraqabah. Nah, termasuk salah satu untuk dekat dengan Allah itu muraqabah. Jadi kan ada muqarabah dalam estafet sufi itu. Ada muraqabah, ada muqarabah itu. Jadi kalau muraqabah ini orangnya antisipasi. Kenapa antisipasi? Karena dia merasa diawasi. Biasanya kondisinya itu ya khauf itu. Ya khawatir lah, cemas. Kenapa? Karena Allah itu serasa diawasi itu loh. Jadi misalnya Mas Sahli mau bermaksiat takut itu. Mau Jadi ada di CCTV di mana-mana man itu. Kan Allah ini Maha tahu itu. Alimul ghaibi ya wasyahadah itu. Jadi bahkan yang tersembunyi itu juga Allah tahu itu. Makanya Allah itu kan ya bisa disebut ya muraqib itu. Yang maha mengawasi. Nah ketika berada di posisi ini di makom muraqabah ya tentu yang perasaan atau kondisi yang dirasakan itu ya khauf itu. Rasa khawatir, rasa takut. Ya rasa takutnya itu melakukan hal yang salah, keteledoran gitu. Tapi kalau misalnya muqarabah ini biasanya roja harapan. Karena keinginan dia itu. Keinginan untuk dekat. Nah, termasuk muraqabah ini bagian dari cara untuk ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Sebagaimana usul kemarin, jadi usul itu kan ya secara makna bisa dalam tasawuf itu disebut yaqzah, kata saya mengatakan, menyadari. Jadi untuk dekat dengan Allah itu ya banyak hal itu. Ya termasuk ngaji atau apalah itu. Fatasawidu bihazihil musyahadah syiddatal muraqabah dengan eh, sangat merasa diawasi. Bita'adzub biadabil hadro untuk senantiasa beretika dengan etika kehadiran. Maksudnya secara gampang ketika misalnya ia musyahadah memperoleh kedekatan, tapi kedekatan secara manawi bukan isi karena memang isi itu ya mustahil bagi Allah itu. Allah itu misalnya dekat dekat berjarak itu kan itu mustahil. Makanya tajalli jadi itu mustahil, tajallah kalau kata kemarin ketika kita membahas di usul itu. Jadi apa kemudian ketika kita musyahadah akan merasakan siddah muraqabah, akan merasa sangat diawasi. Sehingga apa? Nanti kita itu kan akan beretika dengan baik, salah satunya dengan biadabil hadroh. Merasa Tuhan itu hadir dalam setiap ruang lingkup. Maksudnya yang hadir, Allah itu yang hadir. Itu maksudnya Allah itu nggak pernah terlepas, terlewatkan itu yang kita lakukan. Ya, dimonitoring. Termasuk ya ya suudon, pekerjaan-pekerjaan dalam hati, amal-amal yang nuansanya itu ya yang dalam hati. Yang setan dengan malaikat nggak tahu itu loh. Kalau Mas Ali misalnya benci itu kan misalnya benci sama anak itu dalam hatinya, nggak tahu itu kita yang di sampingnya, tapi Allah tahu itu. Nah kalau muraqabah berada di situ, Mas Ali kan takut itu kan untuk menyebutkan atau sampai itu, bahkan misalnya terlepas karena itu kan memang sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Kadang kalau ketemu orang benci sekalipun kita orang baik gitu kadang orang ini.
Sekalipun di dalam hati itu atau di pikiran. Tapi Tuhan tahu itu. Tapi setidaknya kalau kita belajar, sekalipun SMA itu sebenarnya kan nggak cocok ya belajar apa belajar tasawuf ini. Kalau kata orang-orang yang ini. Tapi kalau saya santai saja lah. Soal dia sampai atau enggak ya terserah nanti. Siapa tahu nanti belajar sampai juga itu ya. Kalau kita cuma belajar peta itu. Jadi apa? Kenapa kok ini bisa dipelajari? Ya salah satunya kita bisa ngambil pelajaran itu saja. Ya setidaknya kalau sudah belajar tasawuf kayak begitu itu mikir dua kali itu. Misalnya sampai kelepasan. Aduh iya ini kan secara kemarin ngaji hikam tapi benci sama orang ini. Jadi setidaknya kalau kita nggak ngaji itu kan ya santai saja itu. Padahal di sisi Allah itu keliru melakukan seperti itu. Tapi kalau ngaji hikam kita itu kan sadar. Setidaknya dengan sadar itu kita istighfar. Nah itu man bedanya kalau ngaji dengan nggak ngaji. Kalau nggak ngaji man dengan ketidaktahuan dengan kesalahan itu senang. Bahkan diumbar. Mare, saya bohongnya anak itu. Seneng itu. Dikira berbohong itu prestasi. Padahal banyak orang benci itu kan. Coba yang keren lah kalau prestasi itu. Misalnya juara apa? Juara satu misalnya. Apa? Ya makan makan ger misalnya lomba makan ger itu ya. Kalau makan kerupuk kan sudah biasa kan. Makan ger rantai apa kayak nyanyi limbat lah itu. Jadi begitu man. Kenapa belajar itu tetap harus? Ya terserah belajar apa saja. Yang jelas belajarnya baik. Termasuk belajar nyuri mah dia. Tapi jangan sampai nyuri. Belajarnya baik. Tekniknya nyuri gimana, orang itu tidurnya berapa. Itu bagus kalau belajar. Tapi kalau pas nyuri misalnya itu jadi buruk. Gitu. Jadi secara ilmunya itu enggak dosa. Tapi kalau melakukan ya yoper mah. Ya kalau enggak dioper, tak yoper di masyarakat ya nanti yoper neraka. Gitu. Ini itu. Sama-sama menakutkan dua itu. Kemudian wa illa nukila zalika hal itu diadopsi. Jadi kata illa ini secara gampang wa illa alla takuna musyahidan likurbihi begitulah secara gampang. Balakan tetapi aradna yang kami maksud al-qurb allazi huwa min sifatil ajsam. Jadi tetapi yang kami maksud bukan itu katanya, bukan dekat min sifatil ajsam. Bukan dari sifat secara ya psikologis itu. Apa fisiologis secara fisik. Jadi bukan kedekatan dengan Allah itu secara jisim. Amin aina anta wujudu kurbi. Kurban hisian. Jadi kurban hisian itu fahadha la yasihu. Nah, yang demikian itu nggak sah. Maksudnya salah begitu secara gampang. Keliru. Udah selesai ini berarti sangat sedikit. Baik kita coba masuk ke ini saja. Biar kita menemukan poin. Jadi menurut Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah mengenai musyahadah. Jadi beliau di sini membahas tentang al-muhadarah wal mukasyafah wal musyahadah. Jadi ada namanya itu estafet muhadarah. Muhadarah ini kan hadir secara gampang. Cuman kata beliau ibtidaan itu pemula, amatir itu muhadarah itu. Jadi muhadarah ibtidaan level pertama, sumal mukasyafah kedua, orang itu disebut orang yang mukasyafah. Kemudian selanjutnya baru musyahadah. Jadi yang ibtidaan, yang level pemula, muhadarah itu apa sih? Hudurul qalbi. Jadi hadirnya hati waqad yakunu turil burhan. Ah, terkadang hadirnya hati itu dikarenakan ya banyak bukti. Misalnya secara gampang beginilah, kita itu kenapa sih takut dengan Allah? Karena bukti-buktinya banyak. Misalnya kita bacanya lewat Quran, guru-guru kita misalnya itu. Karena kita lewat baca kitab, kemudian itu juga secara rasional. Acara-acara itu kalau kata Imam Qushairi itu bukan musyahadah, tapi ini di makom di level muhadharah. Jadi memang hatinya hadir, cuman dia butuh banyak ini, butuh banyak rasionalisasi, butuh banyak penguatan. Yang diistilahkan oleh beliau itu burhan gitu. Cara gampang begitu. Kemudian summa badau mukasyafah. Wa huduruhu bina'til bayan ghairu mustaqirin fi hadzal hala ila ta'ammulid dalil. Nah, yang begini ini nggak perlu dalil. Jadi bayan saja itu.
Atau kalau kemarin itu kita membahas tentang bayan ini kan penguat atau orang-orang terpercaya yang kita dapat itu sehingga kita hadir itu ya. Jadi nggak perlu dalil. Kemudian sumal musyahada wa hudurul haq min ghairi baqain tuhmatan. Eh, musyahadah atau musyahidan tadi itu hudurul haq. Jadi Allah itu hadir secara gampang. Min ghairi baqain tuhmatan. Tanpa sisa. Jadi Allah itu hadir secara keseluruhan. Tanpa ragu itu. Nah gimana nih penjelasannya? Mana Allah hadir? Katanya tadi kan nggak boleh menghadirkan Allah. Tapi kan yang kemarin itu yang nggak boleh kan di zat. Asma, sifat dengan af'al itu. Makanya seharusnya kalau belajar hikam ini supaya enak dipahami memang ini kan nanti belajar tauhid itu. Wah kalau belajar tauhid enak ini kan. Nggak bakal sesat itu. Jadi andai kata misal sampean masih muda kok sudah belajar hikam atau kok sudah baca hikam gitu. Ya gampang kita ngelesnya itu. Bukan ngeles lah, argumentasi kita kalau ngeles itu kan biasanya nggak rasional. Ya ngeles itu bukan orang pintar lah itu. Orang pintar itu kan biasanya argumentasinya ada. Gitu. Lo apa nggak cuma ngeles. Mungkin untuk memahami musyahadah hudurul haq min ghairi bapak ini ada salah satu pernyataan di sini yang beliau kutip ini pernyataan Maqolahul Junaid, Imam Junaid, Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi secara gampang kata beliau wujudul haq ma'afugdanika. Jadi maksudnya yang disebut hudurul haq itu maksudnya wujudul haq ma'afugdanika. Jadi secara gampang gimana ya? Jadi adanya Allah bersamaan hilangnya kita. Ya memang 100% sih kalau seperti demikian. Ya secara gampang beginilah. Makanya ada apa kita apa yang kemarin ada salah satu penjelasan itu salah satu pekerjaan mulia yang disenangi oleh Allah dengan nabinya itu kan bertani. Kenapa bertani? Karena bertani itu ya tugas kita nanam. Entah nanti kemakan hama atau dimakan tikus atau apa. Ya kita nggak tahu itu. Jadi di situ yang disebut wujudul hak ma'afuk danika. Jadi maksudnya apa? Ya udah tugas kita nanam. Setelah itu ya urusan Allah semua. Jadi justru pekerjaan kita ini, justru pekerjaan yang seolah-olah ini digerakkan oleh Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan, ya bukan saya berarti. Saya nggak bakal melakukan itu. Maksudnya, jadi menghadirkan Allah dalam setiap kondisi. Jadi misalnya kita ngaji, yang ngaji ini buktinya yang lain nggak ada kok yang nggak ngaji itu. Berarti itu murni bukan keinginan, bukan kemampuan kita. Boleh jadi Mas Ali kalau misalnya pas apa ya, misalnya Allah buat lupa. Lupa itu kan bukan ini kan. Misalnya Mas Ali kan sering lupa kalau belajar mat itu ya. Kenapa sering lupa? Karena ilmu itu bukan miliknya Mas Ali. Termasuk Mas Ali bisa pakai sepeda motor. Pertanyaannya orang yang setir itu kok nggak bisa pakai motor itu Mas? Itu menunjukkan bahwa kudro kemampuan saja kita tidak punya itu. Berarti kemampuan atau misalnya bisanya kita melakukan sesuatu itu murni ya karena Allah itu. Jadi kalau hati itu sudah sampai keyakinan itu, ya ini yang bisa kita katakan wujudul hak ma'afuk danika. Jadi menganggap ini Allah semua, bukan saya. Saya bisa begini ya karena Allah. Tapi itu hati. Cuman kan biasanya kalau mulut ini kan gampang kan. Makanya orang itu kalau mau dipercaya, ada pernyataan siapa ya? Khalil Gibran kayak. Tapi laki-laki yang beliau kitab itu, yang beliau tunjuk. Jadi laki-laki itu yang dipercaya bukan perkataannya, tapi perbuatannya kan. Padahal kan perempuan juga sama, bisa berbohong juga kan itu. Oh laki-laki gitu ya. Jadi secara gampang orang itu memang bisa dipercaya. Jadi belum tentu ya orang yang berkata baik, mulutnya baik, hatinya juga, hati dan pikirannya itu juga baik. Gitu. Karena kita banyak jumpai dan lebih-lebih ya politisi gitu ya. Ternyata mereka kata-katanya manis, baik. Gitu ya. Setelah itu udah 171 triliun misalnya begitu ya. Jadi memang dilihat dari tindakannya itu. Dan memang begitu kan, berteman juga sama. Untuk mengetahui teman yang baik, kita itu kan senang dengan berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan jahat itu kan bahaya. Takut kita dibunuh, dirampok gitu ya.
Salah satunya memang orang terdekatnya itu. Karena kalau nanya sama orangnya kan bisa berbohong. Tapi kalau nanya sama orang yang dekat, pasti disebutkan. Misalnya saya mau nanya Holis tentang Marsali. Apa nanya Holis kepada apa tentang Holis nih, mau tahu karakternya orangnya itu gimana. Nanyanya pasti ke Marsali. Kalau nanya Holis pasti bohong dia. Ya saya orang baik bang. Sekolah nggak pernah bolos. Ngaji apalagi takut dihukum ya. Nggak percaya itu kan. Tapi kalau nanya Marsali nanti objektif itu. Kenapa? Karena Marsali yang dekat. Jadi begitu mas cara nyari, salah satu untuk nyari cara teman yang baik. Jadi nggak murni ngaji para wali ini mas. Belum kitabnya para wali. Ya kita ngaji tentang kehidupan lah. Dari mana perspektif yang bisa kita baca, kita ambil dari sana. Yang nggak bisa kita jangkau kayak misalnya wilayah, ma'rifah. Ya dijadikan pelajaran. Siapa tahu nanti sampai kan. Ya kalau enggak ya wallah lah. Demikian kita akhiri kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abid Madir. Boleh saya baca kita baca macam saya Abid.